Oke, kembali lagi di sini dengan saya Ibrahim Novel Mustafa. Kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi turunan yang kedua, yaitu dengan kasusnya yaitu perubahan fungsi dan juga mencari gradien atau garis singgung. Jadi untuk yang pertama yang kita bahas adalah yang perubahan fungsi. Seperti ini, perubahan fungsi. Seperti ini. Nah, perubahan fungsi itu maksudnya bagaimana? Semisal kita mempunyai kasus yaitu ada sebuah mobil, uh, Nah, ini adalah titik A, dan nanti dia bergerak hingga sampai di titik B. Seperti ini. Nah, persamaan posisinya yaitu dia kan berada di sumbu X. Nah, dia berada di sumbu X. Persamaannya untuk di titik A dan titik B dan seterusnya itu mengikuti fx itu adalah 6x pangkat 3 plus x kuadrat dengan satuan jaraknya adalah meter. Nah, x di sini, x itu menyatakan hubungannya dengan waktu. X menyatakan waktu atau dalam sekon. Jadi pada saat di titik A misalnya dia berada pada kondisi di 1 sekon, 2 sekon dan seterusnya. Dan di B ini misalnya di 10, 12 dan seterusnya kayak gitu. Jadi menandakan dia berada di titik yang berbeda dengan waktu yang berbeda. Seperti ini. Nah, di sini kita diminta untuk mencari kecepatan rata-ratanya. Seperti ini. Jadi ini agak mirip-mirip seperti fisika. Seperti itu. Jadi untuk mencari kecepatan rata-ratanya, kita perlu tahu bahwa kecepatan rata-rata atau V bar itu rumusannya adalah selisih dari posisi dibagi dengan selisih waktu. Seperti ini. Dalam kasus ini kita mempunyai posisi yang berbeda, yaitu ada XB atau FXB dan juga ada FXA karena ada di titik B dan di titik A. Lalu untuk selisih waktunya adalah XB dikurang XA seperti ini. Jadi mencari kecepatan rata-rata itu bukan ada kecepatan A, ada kecepatan B dikurang kecepatan A lalu dibagi 2. Salah, nggak seperti itu. Jadi mencari kecepatan rata-rata itu menggunakan rumus seperti ini. Nah, selanjutnya kita mensubstitusikan terlebih dahulu. Nah, pada kasus ini kita diberikan untuk interval waktunya. Untuk interval waktunya itu dimulai dari saat dia 2 detik hingga dia berada di kondisi 3 detik. Atau gampangannya ini dia di A pada saat 2 sekon dan di B 3 sekon. Sekon detik sama saja ya. Oke, jadi di sini untuk mencari kecepatan rata-ratanya kita perlu mensubstitusikan fxb. Jadi x-nya di sini kita ganti dengan waktunya 3 karena ini adalah kondisi awal, ini kondisi akhir. Awalnya adalah di A, akhirnya ada di B. Maka kita substitusikan 6 dikalikan 3 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 2 lalu kita kurang dengan ini kita kasih kurung terlebih dahulu, lalu ditambah dengan 6 2 pangkat 3 2 pangkat 2 lalu kita bagi dengan 3 dikurangi 2. Selisih waktunya adalah 1 sekon karena 3 kurang 2 itu kan 1. Lalu di sini kita hitung 6. Oke, kita kasih kurung dulu. 6 dikali 9 ditambah 9 lalu dikurang dengan 6 dikalikan dengan 8. Oh, ini bukan 3 pangkat 3 bukan 9 ya. Tapi 27. Oke, ditambah dengan 4. Lalu dibagi dengan 1. Seperti ini. Maka kecepatan rata-ratanya maka akan menjadi 6 kali 27 itu adalah 162 tambah 9 dikurang dengan 48 ditambah 4 dibagi dengan 1.
seperti ini. Bagi 1 sebenarnya ini tidak usah ditulis, tidak apa-apa, cuman saya ingin ditulis terlebih dahulu. Maka ini menjadi 171 dikurang dengan 52. Oke, kita gunakan kalkulator. 171 kita kurang dengan 52. Maka hasilnya adalah 119. Maka hasilnya menjadi 119 meter per sekon. Maka ini adalah kecepatan rata-rata saat mobil bergerak dari titik A ke titik B, seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga diminta mencari kecepatan sesaat pada saat dia di titik A dan juga pada saat di titik B, seperti ini. Nah, karena fx ini dia menyatakan posisi, maka kita membutuhkan persamaan yang menyatakan kecepatan. Kita harus mempunyai fungsi yang menyatakan percepatan. Maka untuk mendapatkan fungsi kecepatan, jadi kecepatan itu lambangnya adalah V. V itu dinyatakan dalam perubahan jarak terhadap perubahan waktu. Ini. Maka karena di sini jarak adalah fx, posisi fx, maka kita harus menurunkan fx terhadap x di sini. Karena kita kan menyatakan di atas tadi bahwa waktunya dalam x. Seperti itu. Sehingga di sini kita menurunkan 6x pangkat 3 plus x kuadrat. Jadi kita menurunkan 6x pangkat 3 plus x pangkat 2 terhadap dx. Ini. Maka jika kita turunkan, persamaan V-nya adalah 18x ditambah dengan 2x. Ini 18x kuadrat. Sehingga kecepatan pada saat di titik A adalah 18 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2. Seperti ini. Maka akan menjadi 18 dikali 4 ditambah 4. Maka 72 ditambah 4 adalah 76 meter per sekon. Jadi kecepatan pada saat di titik A itu sudah 76. Selanjutnya kecepatan di titik B. 18 kali 3 pangkat 2 tambah 2 kali 3. Maka 18 dikali 9 ditambah 6. 18 kali 9 adalah 162 ditambah 6. Maka akan menjadi 168 meter per sekon. Seperti ini. Maka kecepatan di titik A tadi 76. Kecepatan di titik B adalah 168. Seperti itu. Nah, di sini saya ada contoh lagi. Sebentar. Nah, contohnya adalah seperti ini. Misal sebuah peluru itu dia mempunyai ketinggian, ditembak vertikal, peluru ditembak vertikal ke atas. Nah, kecepatan awalnya adalah 10. Kecepatan awalnya adalah 10 meter per sekon. Nah, kedudukan peluru untuk setiap waktu itu dinyatakan dalam HT adalah 60T dikurang T kuadrat. Seperti ini. Sebentar, ini ya 60T dikurang dengan T kuadrat. Dengan HT itu adalah ketinggiannya dalam meter. Seperti ini. Nah, kita diminta untuk mencari yang pertama adalah kecepatan peluru setelah 3 sekon, setelah 3,5 sekon ditembakkan. Setelah 3,5 sekon ditembakkan, lalu kita ditanya kapan peluru akan berhenti. Kapan peluru berhenti. Seperti ini. Jadi maksudnya itu bagaimana jika kita gambarkan ini adalah tanah. Nah, peluru ini bergerak ke atas dengan kecepatan 10. Dia naik terus hingga ke atas. Nah, pada satu titik dia akan berhenti. Nanti dia akan balik lagi arahnya ke bawah. Nah, kita disuruh mencari ini adalah berapa detik dari dia di bawah ke atas itu dia berapa detik. Seperti ini. Oke, kasusnya seperti ini kita mencari yaitu kecepatan peluru setelah 3,5. Maka untuk mencari persamaan kecepatan,
Masih sama seperti sebelumnya, kita menurunkan persamaan posisinya. Maka menjadi 60 dikurang 2T. Seperti ini. Sehingga V-nya untuk 3,5, kita tulis seperti ini aja, adalah 60 dikurang 2 kali 3,5 sekon. Maka 60 dikurang 7. Maka kecepatannya menjadi 53 meter per sekon. Seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita punya ditanya kapan peluru akan berhenti. Nah, peluru akan berhenti ketika V-nya itu adalah 0. Karena kan dia berhenti, dia tidak punya kecepatan. Sehingga 60 min 2T akan sama dengan 0. Sehingga 60 dikurang 2T, 60 sama dengan 2T. Dan T-nya adalah 30 sekon. Jadi dia berhenti di atas itu setelah 30 sekon dia ditembakkan dari bawah. Dan pada saat 3,5 sekon setelah ditembakkan, kecepatan pelurunya menjadi 53 meter per sekon. Seperti ini. Nah, tapi ini sebenarnya dia belum selesai. Karena kecepatan awalnya sudah 3,5 sekon di sini, maka kecepatan setelah 3,5 sekon. Oh tidak, ini udah benar, Jadi setelah 3,5 sekon kecepatannya menjadi 53. Seperti ini. Nah, selanjutnya adalah saya akan mencontohkan untuk yang soal gradien. Seperti ini. Jadi yang gradien itu maksudnya bagaimana? Oke, kita anggap di sini kita punya suatu garis parabola misalnya di sini. Nah, lalu parabola ini dia menyinggung suatu garis. Nah, di sini dia menyinggung suatu titik. Nah, kita diminta persamaan garis ini itu Y sama dengan berapa. Ini adalah misalnya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Seperti ini min ya, karena arahnya ke bawah kan. Seperti itu. Nah, kita disuruh mencarinya. Oke, di sini saya sudah punya contoh soalnya. Yaitu adalah ketika kita punya persamaan parabola fx itu adalah 2x kuadrat dikurangi x pangkat 4. Nah, titik bersinggungnya itu ada di yaitu x sama dengan 2. Seperti ini. Nah, maka di sini kita harus mencari dulu titik y-nya. Nah, maka untuk y-nya itu adalah sama dengan fx. Sehingga jika kita substitusikan y sama dengan 2 kali 2 pangkat 2 dikurang dengan 2 pangkat 4. Sehingga 2 dikali 4 dikurang 16. 8 dikurang 16 adalah min 8. Maka koordinat singgung dia ada di 2, min 8 sama nomor 1. Nah, selanjutnya bentukan dari garis singgung itu adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y1 dan X1 ini adalah titik singgungnya. Dan M adalah gradien. Di sini kita belum punya gradien. Maka untuk mencari gradien, yang perlu kita lakukan adalah fungsi turunannya. Nilainya adalah M. Seperti ini. Nah, sehingga jika kita turunkan f aksen x di sini, hasilnya akan menjadi 4x dikurang 4x pangkat 3 di sini. Nah, karena dia titik singgungnya di x sama dengan 2, maka kita substitusikan 2. Maka 4 dikali 2 dikurang 4 dikali 2 pangkat 3. Maka 8 dikurang 4 kali 8. Maka 8 dikurang dengan 32. Sehingga gradiennya adalah negatif 24. Sehingga jika kita substitusikan ke persamaan ini, akan menjadi Y dikurang negatif 8. Karena Y1-nya adalah min 8. Sama dengan negatif 24 dikali X dikurangi dengan 2. Maka Y tambah 8 sama dengan negatif 24X ditambah 48. Jadi garis singgungnya adalah Y sama dengan negatif 24X
ditambah 40. Ini adalah garis singgung yang berkenaan dengan di titik di sininya tadi. Ini adalah contohnya seperti itu. Oke, cukup sekian dulu pembahasan mengenai aplikasi diferensial mengenai perubahan fungsi dan gradien garis singgung.